Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk teman-teman semua yang akan menonton video presentasi dari kelompok 4 tentang ketepatan melakukan pemilihan makanan, penyiapan dan pemberian makanan bagi bayi dan batita. Bayi, balita, dan batita. Nah, hari ini yang akan tampil untuk presentasi adalah Aulia Mahfira, Jessica Novialita, Lydia Krisdayanti Tegi. Baik, teman-teman, minggu lalu kita sudah banyak membahas tentang ini ya, makanan bayi, dan saya rasa jawabannya sudah cukup tepat, tidak perlu ditambahkan lagi. Nah, mudah-mudahan hari ini juga bisa terjawab ya pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman melalui presentasi yang dilakukan oleh kelompok 4. Baik, teman-teman, sebelum menyimak presentasi dari kelompok 4, saya persilakan teman-teman di mana saja untuk berdoa dulu sebelum belajar ya. Oke. Nah, baik, kepada penyaji pertama yaitu Jessica Novialita, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Ibu yang sudah memberikan waktu. Pemilihan makanan bayi, balita, dan batita. Kesehatan dan kecerdasan seseorang sangat dipengaruhi oleh makanan yang dikonsumsi sejak lahir. Kesehatan dalam memberi pada anak bisa mempengaruhi kesehatan terutama pencernaannya. Untuk itu, sangat penting mengetahui makanan apa saja yang paling baik dikonsumsi dalam setiap tahap pertumbuhannya. Slide selanjutnya, Bu. Berikut adalah pemilihan makanan untuk bayi, balita, dan balita. Yang pertama, bayi MPASI. Makanan MPASI adalah jenis makanan pertama yang akan mulai masuk ke dalam perut bayi sebelum mengkonsumsi ASI atau susu sapi. MPASI merupakan makanan pelengkap, makanan tambahan, makanan padat, atau makanan sampingan yang diberikan bagi bayi di atas 6 bulan. Pengolahan makanan pada tahap ini sangat diperhatikan, tidak boleh sembarangan atau terstruktur. Yang kurang pas makanan yang dapat diberikan yaitu bubur tepung beras atau beras merah yang dimasukin ke dalam cairan kaldu, daging, atau sayuran. Bisa ditambah susu formula atau ASI, dan si ibu bisa memblender buah-buahan seperti buah pepaya, buah pisang, apel, melon, alpukat, dan buah-buah lainnya. Yang kedua, batita, di bawah 3 tahun. Pada usia ini, si kecil sudah bisa diberikan makanan dengan tekstur yang lebih padat mulai dari bubur, nasi. Namun sebaiknya si ibu memperkenalkan dengan makanan yang teksturnya tidak terlalu keras. Walaupun giginya sudah tumbuh, namun kemampuan untuk mengunyah masih belum terlalu kuat dan pencernaannya juga belum optimal. Sebaiknya diberikan makanan dengan rasa yang ringan seperti makanan bergizi yang terdiri dari sayur, protein dari ikan dan daging, serta aneka macam buah. Yang ketiga, balita. Umumnya anak balita ini sudah memasuki sekolah atau playgroup. Pada usia ini, anak sudah memiliki selera makanan yang kuat dan sudah bisa memilih makanan yang disukainya. Umumnya anak pada usia ini akan sangat menolak bila diminta memakan aneka jenis sayuran. Oleh karena itu, si ibu harus bisa mengelola makanan yang bervariasi seperti nasi digoreng dicampur sayur atau kroket yang diberikan isian sayuran di dalamnya. Dengan begitu anak bisa mengkonsumsi sayuran. Baik, terima kasih. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Jessica. Selanjutnya penyaji kedua saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Ibu. Baik, saya akan menjelaskan materi selanjutnya. Yang B, penyiapan makanan bagi bayi, balita, dan batita. Yang pertama, bayi atau MPASI.
Berikut ini penyiapan makanan untuk bayi. Yang pertama, membeli alat yang tepat untuk membuat empasi pertama bagi bayi. Untuk membuat empasi membutuhkan peralatan yang bisa membantu kelancaran proses pembuatannya. Bisa menggunakan blender, food process atau immersion blender. Yang kedua, cara menyiapkan bahan-bahan empasi. Cara menyiapkan bahan-bahan empasi, yang pertama membuat makanan bayi. Cuci terlebih dahulu, kemudian panggang, kukus atau goreng. Yang kedua, kacang-kacangan. Masak kacang-kacangan sampai lembek, kemudian dihaluskan. Yang ketiga, daging atau unggas. Buang kulit dan potong-potong daging, rebus atau kukus, lalu haluskan. Yang keempat, bubur bayi. Jika untuk memberikan bubur bayi sebagai empasi, sebaiknya melihat aturan cara membuatnya pada masing-masing kemasan. Yang selanjutnya, menambah rasa pada makanan bayi. Untuk awal pemberian empasi, sebaiknya tidak menggunakan tambahan garam dan gula terlebih dahulu. Selanjutnya, tekstur yang tepat untuk awal empasi. Sebagai panduan awal, berikan empasi dalam tekstur bubur. Haluskan setiap makanan yang hendak diberikan. Tetap bisa memberikan makanan yang sama, asalkan teksturnya saja yang berbeda dan tidak diberikan gula dan garam. Yang E, nutrisi yang dibutuhkan saat empasi. Yang pertama, zat besi, yaitu hati ayam, daging merah, seafood, kacang-kacangan, bayam, dan kangkung. Yang kedua, kalsium. Kalsium yaitu kedelai, jeruk, dan bayam. Yang tiga, vitamin C. Vitamin C, jeruk, jambu, pepaya, dan kiwi. Yang keempat, vitamin A. Vitamin A, wortel, tomat, pisang, dan umbi-umbian. Yang kelima, vitamin D. Vitamin D, susu, kuning telur, ikan. Yang keenam, asam lemak. Asam lemak omega 3 itu salmon, telur, kacang-kacangan, daging sapi, dan yogurt. Yang kedua, batita. Panduan penyiapan makanan batita. Yang pertama, menu keluarga. Memasuki usia 1 tahun, si anak sudah diperbolehkan untuk memakan makanan keluarga. Artinya tidak perlu membuat makanan lunak lagi. Yang kedua, jadikan tampilan makanan menarik. Memilih makanan yang berwarna cerah, misalnya buah jeruk yang berwarna orange, mengatur letak makanan sehingga penampilan menarik, atau menggunakan piring serta mangkok favoritnya. Yang C, biarkan mereka makan. Jangan batasi makanan anak, namun pastikan makanan anak tetap kaya nutrisi. Yang D, hindari junk food atau minuman ringan. Yang termasuk dalam golongan ini adalah makanan dan minuman kemasan seperti keripik, cookies, kue, dan soda. Yang E, ajarkan anak makan sendiri. Biarkan mengeksplorasi mangkok makanannya untuk melatih kemandirian. Yang F, makan 5 kali sehari. Makan 5 kali sehari ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu dengan porsi 3 kali makan besar, masing-masing 180 sampai 240 ml, dan 2 kali snack. Yang ketiga, menyiapkan makanan untuk balita. Pada usia ini, umumnya anak sudah memiliki selera makan yang kuat. Biasanya ia akan memilih dan hanya mau makan apa yang disukainya. Yang pertama, memanfaatkan kesukaan anak. Misalnya anak suka ayam, bisa mengolah ayam menjadi beragam kreasi makanan enak. Yang kedua, gunakan perlengkapan makan yang unik. Peralatan makan yang unik bisa membangkitkan semangat makan balita. Yang ketiga, ubah bentuk makanan. Jika pintar berkreasi, balita tak akan bosan menikmati makanannya. Membentuk makanan dengan karakter yang unik dan juga bisa memasak nasi dengan campuran beberapa warna alami. Yang keempat, memanfaatkan menu pengganti. Jika balita tidak suka makan nasi, bisa diganti dengan jenis
karbohidrat yang bisa didapatkan dari bahan makanan lain, misalnya kentang, mie, dan umbi-umbian. Yang kelima, perhatikan komposisi. Memperhatikan komposisi wajib dilakukan agar anak tidak alami defisiensi zat gizi, karbohidrat, protein, lemak, serta serat. Pastikan selalu ada di dalam makanan. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu. Oke, berarti sudah sampai di sini pemberian makanan bagi bayi batita. Di sini berarti tidak lanjut di sini ya. Oke, teman-teman, sebelum kita tutup sesi pada ini, berarti ini adalah bentuk-bentuk keterampilan sebagai dasar teori gitu ya. Sebagai dasar teori bagi seorang babysitter, bagaimana tata cara menyiapkan menyiapkan makanan sesuai dengan tahapan-tahapan usia anak yang dirawatnya. Nah, kalau yang masih bayi, itu hitungannya 0 dari usia 0 sampai 12 bulan. Nah, jadi kapan memberi makannya, ini saya agak kurang pas nih, lupanya di mana. Jadi anak yang dapat MPASI itu, teman-teman, itu ada syaratnya juga ya. Jadi syaratnya apa? Salah satunya ada yang menyebutkan itu adalah 6 bulan. Itu anak sudah dapat pendamping ASI. Ada juga yang menyebutkan syaratnya itu adalah ketika bayi sudah bisa menegakkan kepalanya, berarti bayi tersebut menegakkan kepala sendiri ya, tanpa topangan, sudah baik, berarti bayi itu sudah punya kesempatan untuk tenggorokannya ini tegak kan, dan itu adalah syarat supaya makanannya tertelan dengan sempurna, jadi tidak tersedak. Itu salah satu syaratnya. Jadi ketika misalnya nih bayinya usianya 6 bulan, tapi misalnya ada keterlambatan, misalkan si bayi ini misalnya lahirnya prematur, tapi usianya sudah 6 bulan, tapi dia belum bisa nih menegakkan kepalanya. Bukan berarti lalu si bayi itu dipaksakan untuk sudah waktunya MPASI, harus MPASI, tapi juga melihat kemampuan fisiknya, gitu ya, salah satunya. Dan kenapa MPASI sudah boleh diberikan itu ada waktu 6 bulan, itu artinya bayi ini sudah memerlukan nutrisi yang lebih daripada hanya ASI secara eksklusif. Nah, kan ASI eksklusif itu kan sebutannya tidak ada tambah-tambahan lain, jadi full ASI oleh ibunya. Nah, sampai ada yang tahapan 2,5 tahun ya kalau Muslim, dan biasanya anjurannya memang menyusui itu sampai 2 tahun. Nah, sampai 2 tahun itu biasanya tetap diberikan ASI gitu. Berikan ASI berarti jika babysitter masih bertugas dan masih menyiapkan ibunya masih ada ASI, berarti babysitternya termasuk juga bagaimana tata cara menyiapkan botol itu juga termasuk. Nah, kalau ini sih fokusnya makanan ya. Yang pertemuan minggu lalu itu banyak fokusnya tentang menyiapkan susu, baik itu yang ASI maupun itu susu yang susu formula. Oke, ini tahapannya berarti kalau yang bayi sudah pasti teksturnya lembek, lalu batita sudah lebih keras gitu ya bentuknya ya, sudah bubur nasi, dan berangsur-angsur ya tentunya jadi makanan nasi. Nah, kendalanya kan anak-anak itu biasanya lebih banyak memilih-milih makanan ya teman-teman ya, lebih banyak memilih-milih makanan. Nah, menurut kawan-kawan nih yang kelompok yang tampil nih, memilih-milih makanan gimana sih supaya anak itu tetap bisa kita ajak makan tapi dengan cara yang menyenangkan? Gimana teman-teman? Menurut teman-teman aja. Dengan memilih makanan yang disukainya, Bu. Iya. Kalau anak yang dirawat itu suka milih-milih makanan, seperti apa? Kalau menurut saya sih,
buat makanan tuh semenarik mungkin. Jadi biar anak tuh nafsu makannya juga gitu, apa lebih lebih mau makan gitu karena dia kan penasaran dengan rasanya. Jadi kalau Lydia manfaatkan visualnya ya, manfaatkan tampilan makanannya supaya anak tertarik. Kalau Aulia atau Jessica ada yang lain? Bentar Bu, saya lagi list pertanyaan mata kuliah Bu Aryani. Oke. Ini ya, salah satunya juga itu teman-teman, berarti ketika anak usia dini ini kan lebih banyak meniru orang-orang dewasa di sekitarnya, ya enggak? Ya, lebih banyak meniru orang-orang dewasa di sekitarnya. Jadi, orang dewasa yang di sekitarnya juga harus menunjukkan bagaimana pemilihan makanan yang baik juga. Jadi, jangan sampai anak itu terkonsepnya kalau makanan bayi kok makan anak-anak itu pasti nugget. Nah, itu jangan sampai terkonsep seperti itu. Jadi orang tuanya juga harus menunjukkan kalau makan tuh enak, yang lahap dan apa saja tuh bisa dimakan sama sehat gitu ya. Sama sehat tuh misalkan bukan berarti misalnya batita ya udahlah makannya sama kayak orang dewasa, kasih yang pedas pun dia enggak apa-apa gitu ya. Ya belum tentu. Siapa tahu pencernaannya memang belum kuat, lalu kalau makan pedas jadi sakit perut itu kan juga kurang tepat. Itu yang lainnya, termasuk anak-anak itu biasanya kan menonton televisi dan di situ ada iklan-iklan. Nah, jadi ada macam-macam snack yang diiklankan dan itu sangat gampang sekali bisa mempengaruhi anak-anak itu jadi tertarik dengan snack-snack gitu ya. Bukan berarti snack itu tidak boleh, tapi jangan sampai itu yang hanya jadi pusat perhatian mereka. Kalau snack tuh makanan anak-anak karena diiklankan yang pun pakai wajah anak-anak gitu ya, taunya itu memang pangsa pasarnya anak-anak ya cocok, tapi kita harus juga tahu mana yang benar-benar makan, yang bergizi, yang tidak banyak mengandung zat-zat yang buatan gitu ya, zat-zat yang buatan yang tentunya semakin banyak zat-zat yang dibuat buatan pengawet, terus perasa buatan itu tentu orang dewasa saja berpengaruh loh, apalagi anak-anak gitu. Oke, ini hal-hal pentingnya ya, berarti termasuk di penyiapan makanan. Tadi saya mengulang lagi juga yang minggu lalu bahwa ada poin yang paling penting salah satunya MPASI karena organ bayi itu masih berkembang organ dalamnya ya, terutama fungsi ginjal itu belum sempurna, makanya kalau di MPASI di usia mulai bisa menambah air susu dengan makanan itu menghindari zat-zat seperti bahkan kok kita bilang garam sama gula tuh natural ya kawan-kawan, natural atau buatan tuh garam sama gula? Bisa jadi natural ya, garam dari laut, dari gunung, mineral gitu, itu natural. Ya, natural ya. Iya, Nah, kalau gula dari tebu, Bu. Iya, nah, Bu. Gula dari tebu. ya gula dari tebu. Dan itu diproses, tetapi di usia bayi itu organnya belum berkembang sempurna, terutama ginjal. Jadi yang memproses zat-zat itu, gula itu kan masuk ke dalam tubuh kita, dia berubah jadi zat kan, begitu pula garam. Nah, begitu dia berubah jadi zat, itu perlu saringan di tubuh kita. Itu kerjanya ginjal. Ketika ginjalnya belum sempurna dan dipaksakan sudah memakan zat-zat itu, gula dan garam, meskipun itu sebutlah zat alami, nah itu akan keberatan kerjanya. Akan keberatan kerjanya si ginjal. Bahkan dari yang tahun lalu ya, ada cerita tahun lalu, kakak tingkatnya itu cerita, di kampungnya itu ada bayi usia 3 bulan tuh gemuknya tuh sampai dia terkejut, dia kira itu bayi usia 7 bulan. Jadi si ibunya bilang gini, dia nanya gitu kan, kak dedeknya besar sekali ya, usianya udah 7 bulan kah? Oh enggak, dia usianya baru 3 bulan. Iya dong, besar dong kata dia kan dedek makan ya dek. Dia tuh antara bingung kan karena belum mempelajari sampai sini, yang dia tahu
oh, MPASI itu kayaknya belum di usia segitu lah. Nah, jadi cerita lanjutannya apa? Cerita lanjutannya itu si bayi itu ternyata sakit teman-teman, sakit dan tidak tertolong. Diagnosanya masalahnya di mana adalah masalah di pencernaan. Jadi MPASI juga tidak boleh terlalu awal ketika memang sebenarnya kalau gizi itu ASI itu kan sebenarnya sudah sangat lengkap. Nah, tapi dipaksakan gitu ya. Jadi ada masalah akhirnya di pencernaannya. Tuh, itu kasus lah meskipun kita belum tahu secara pasti gitu kan. Yang meninggalkan bisa macam-macam penyebabnya. Tapi kalau dari situ ya berarti harusnya tidak diberikan dulu tapi diberikan oleh orang tuanya. Oke. Jadi ketika seorang babysitter dari bayi, batita dan balita itu kan masing-masing ada porsinya sendiri, ada jenisnya sendiri dan tantangan-tantangan di setiap usia ini kan masing-masing ada sendiri. Berarti dari tekstur, dari kelengkapan gizi dan lain sebagainya itu juga mestinya ya bukan hanya tugas yang babysitter. Kalau kesehatan itu tentu orang tua harus mau tahu. Jadi babysitter yang harus teredukasi juga melewati orang tua. Orang tuanya taunya dari mana? Yang bisa teman-teman yang bisa kita tanyai tentang kesehatan anak tuh siapa sih? Pihak mana sih? Teman-teman? Dokter anak, Bu. Dokter anak dan kalau yang paling dekat lah Psikolog juga. psikolog itu kesehatan mental. Bisa dari layanan misalnya posyandu, puskesmas gitu ya. Di situ ada dokter, entah itu ada bidan, ada perawat. Nah, orang-orang itulah yang pertama kita tanyai yang biasanya ketika berat badan anak itu berapa, di tahapan usia keberapa itu masih dalam tahapan normal, termasuk tinggi badannya. Nah, itu adalah salah satunya bukan hanya peran stimulus, tapi juga peran nutrisi dan gizi yang hadirnya dari makanan. Oke, baik teman-teman. Saya cukupkan untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan materi yang disampaikan oleh kelompok 4 ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sekelas semuanya ya. Saya ucapkan terima kasih pada Lydia, Aulia, dan Jessica yang sudah menyempatkan diri untuk tampil lebih dahulu. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, mudah-mudahan materinya bermanfaat untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.